Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi mahasiswa yang sudah berkenan hadir, di pertemuan ketiga, untuk kuliah, Artificial Intelligence ya. Jadi untuk objektif hari ini, untuk indikator capaian pembelajaran, nah kita ada 3 indikator capaian pembelajaran. Yang pertama adalah ketepatan dalam menjelaskan sejarah dari AI, yang kedua adalah ketepatan menjelaskan perbedaan antara AI, machine learning, dan deep learning. Kemudian yang ketiga adalah ketepatan dalam menjelaskan, aplikasi dari AI. Nah, beberapa indikator capaian pembelajaran sebetulnya sudah kita sampaikan di pertemuan pertama ya. Jadi terkait apa itu perbedaan, AI, machine learning, dan deep learning. Sehingga mungkin untuk pertemuan ketiga ini kita akan lebih deep dive ya. Jadi kita akan lebih menyelami kembali gitu ya terkait indikator-indikator pembelajaran yang akan, kita sampaikan di pertemuan hari ini. Baik, berikut adalah, sejarah dari AI ya. Jadi sebetulnya, AI itu tidak terus kemudian, teknologi baru gitu ya. Jadi AI itu seperti yang kita lihat di PowerPoint gitu ya. Jadi dia itu sudah mulai ada gitu ya terkait programmable mechanical calculating machine, itu ada di tahun 1842 gitu ya. Nah, kemudian, di tahun 1950, nah ini ada Alan Turing ya, dia itu, dengan pertanyaannya yang cukup, menggelitik gitu ya, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Alan Turing, mungkinkah sebuah mesin itu bisa berpikir gitu ya. Jadi di tahun 1950 sebetulnya orang sudah mulai, memikirkan konsep dari AI itu sendiri. Ya, pada saat itu Alan Turing melakukan beberapa tes gitu ya, sehingga, tes tersebut itu, output-nya adalah, apakah memang mesin itu mempunyai kecerdasan layaknya manusia, gitu ya. Nah, kemudian dari tahun 1950 teknologi terus berkembang, waktu terus berlalu, di tahun 1956 itu ada the first conference ya, conference mengenai AI oleh John McCarthy ya, jadi sebuah conference. Kemudian di tahun 1957 itu ada generating problem solver gitu ya menggunakan AI, jadi didemonstrasikan oleh, Newell. Kemudian di tahun 1961 itu sudah mulai diaplikasikan kepada industrial robot. Kemudian di tahun 1965 itu ada robot ELIZA dan first expert system gitu ya, jadi sistem pakar ya. Jadi AI seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, itu kan sebetulnya konsep ya, bagaimana agar manusia itu mampu berpikir gitu ya, layaknya, manusia. Nah, dalam hal ini, expert system itu sudah kita kategorikan sebagai AI gitu, tapi AI yang, mungkin sifatnya pendekatannya bukan pendekatan learning gitu ya, tapi masih, rule based. Kemudian di tahun 1968, itu ada program untuk bermain catur gitu ya. Kemudian di tahun 1979 itu ada, knowledge based medical diagnosis program gitu ya. Jadi sebuah program, diagnosis, yang berbasis, medis gitu ya, yang berdasarkan, pengetahuan gitu. Jadi mungkin hampir sama seperti expert system gitu ya, hanya mungkin, lebih detail gitu, rule-nya lebih detail. Nah, di tahun 1980, sudah mulai komersil ya, expert system. Di tahun 1993, itu ada robot Polly yang dia itu dibuat berdasarkan, tingkah laku ya, jadi behavior based, robotics. Di tahun 2005 ini ada recommendation technology, Tifo Suggestion ya. Di tahun 2011 itu ada mobile recommendation apps, Siri, Now, Cortana, dan seterusnya. Hingga tahun 2013 sampai sekarang itu, aplikasi-aplikasi atau pengembangan-pengembangan dari machine learning, deep learning. Ya, jadi, secara AI sebetulnya tidak tiba-tiba booming di akhir era ini ya, tapi sudah dimulai dari tahun, 1950. Jadi jauh hari sebelumnya itu, orang-orang itu sebetulnya sudah memikirkan, konsep dari kecerdasan, buatan.
Nah, kita kembali ke tahun 1950, bagaimana Alan Turing itu melakukan testing ya. Jadi Alan Turing untuk mengetahui intelijensi dari mesin, gitu ya, Alan Turing itu melakukan sebuah tes yang disebut dengan tes Turing. Jadi tes Turing itu menggunakan mesin dan manusia ya untuk menjawab berbagai kuesioner. Nah, jawaban dari kuesioner nanti itu akan dinilai gitu. Apakah hasil kuesioner tersebut itu dijawab oleh manusia atau oleh mesin. Nah, jika keduanya menunjukkan cara berpikir yang sama, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut sudah mencapai kecerdasan dari manusia, gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini ada human questionnaire. Nah, di sini itu penerima ya istilahnya ya. Jadi penerima kuesioner, kuesioner ya. Nah, jadi akan ada pertanyaan gitu ya, yang mana pertanyaan nanti itu outputnya itu akan ditutupi, ada barrier di sini ya. Jadi ini penutupnya ya. Nah, ini terminal A, terminal B itu adalah jawaban gitu ya. Entah di sini adalah jawaban dari manusia mungkin ya. Nah, yang di sini adalah dari mesin gitu ya. Nah, jadi jawabannya dari manusia masuk ke controller eksperimen ya, ditutupi tanpa dari penerima kuesioner ini tahu apakah yang menjawab itu dari manusia atau dari mesin ya. Nah, kemudian misalkan ada dari mesin gitu ya, dia menjawab masuk ke eksperimen controller ditutup gitu ya, tanpa penerima kuesioner ini tahu apakah dijawab oleh manusia atau mesin. Nah, ketika mesin dan manusia ini tadi dikatakan menunjukkan cara berpikir yang sama gitu ya, menunjukkan cara berpikir yang sama, kata kuncinya itu gitu ya, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut sudah mencapai kecerdasan dari manusia ya. Nah, um, nah itu awal ya, awal bagaimana kecerdasan buatan itu kemudian difikirkan gitu. Nah, kita mulai masuk ke machine learning ya. Jadi machine learning itu termasuk dalam hal ini adalah deep learning ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, bahwa deep learning itu ya salah satu cara belajar dari sekian banyak cara belajar dari machine learning. Jadi machine learning termasuk dalam hal ini deep learning merupakan cabang dari computer science gitu ya, yang membahas tentang algoritma pembelajaran ya, learning algorithm. Nanti kita akan belajar gitu ya, apa bedanya learning algorithm dan algorithm yang tidak melalui proses learning. Jadi pembelajaran sama halnya seperti manusia itu membutuhkan pengalaman ya, experience. Jadi learning algorithm itu perlu experience. Di mana pengalaman tersebut digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu gitu ya, tasknya. Nah, hasil dari penyelesaian suatu tugas diukur berdasarkan performa untuk meningkatkan pengalaman ya. Jadi awal-awal kita tuh punya pengalaman gitu ya, kita tuh punya data, kita punya experience. Jadi pengalaman di sini gitu ya, pengalaman itu dipakai untuk menyelesaikan sebuah tugas ya, digunakan ya, digunakan untuk menyelesaikan tugas gitu, menyelesaikan tugas. Nah, menyelesaikan tugas, tugasnya di sini adalah task ya. Nah, jadi setelah sebuah pengalaman itu dipakai untuk menyelesaikan tugas, kita ukur gitu ya. Diukur menggunakan measurement P gitu ya. Apakah ukurannya itu sudah baik atau ternyata tugas yang dilakukan itu ternyata lebih buruk gitu ya, atau belum baik dan seterusnya. P ini dipakai untuk kemudian meningkatkan kembali yang namanya experience gitu. Jadi seakan-akan teman-teman itu mengerjakan soal yang sama gitu ya, tapi diulang-ulang entah 2 kali, 3 kali gitu ya. Nah, ketika nanti jawaban yang pertama salah, jawaban yang kedua salah, jawaban yang ketiga bisa jadi mungkin benar. Jadi, P itu akan dijadikan tolak ukur gitu ya, akan dijadikan acuan gitu ya, mengenai perbaikan dari, experience gitu ya. Nah,
Simpelnya begini, ini kita analogikan gitu ya, learning algorithm gitu ya. Jadi learning algorithm, kita analogikan dengan, manusia gitu ya, algorithm. Kita analogikan dengan manusia. Jadi manusia gitu ya, umumnya itu kan berperilaku, bertingkah laku gitu ya, itu kan berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman gitu ya. Di mana pengalaman itu sebetulnya kan menginduksi ya, jadi dia itu menginduksi, mempengaruhi gitu ya, regularity gitu ya, atau mempengaruhi bagaimana caranya pengambilan keputusan kita. Sehingga ketika ada new problem, ketika ada problem baru yang kita masukkan sebagai input gitu ya, ini dalam hal manusia ya. Jadi misalkan, ada permasalahan, misalkan permasalahannya adalah telat bayar SPP misalkan gitu ya. Nah, experience-nya adalah ketika telat bayar SPP ya akhirnya dia, tidak bisa mengikuti perkuliahan namun tetap harus membayar gitu ya. Yang mana itu kan sebetulnya menginduksi ya atau mempengaruhi dari pengambilan keputusannya. Nah, ketika ada input baru gitu ya, dia sudah pernah mengalami hal yang sama gitu ya, maka pengambilan keputusan dia tuh sudah mampu kira-kiranya memprediksi tentang apa yang akan terjadi ke depan. Kebayang ya? Jadi itu yang dimaksud dengan learning algorithm. Jadi learning algorithm itu lebih kepada algoritma yang akhirnya memberikan pengalaman, memberikan sesuatu yang sudah pernah terjadi atau sesuatu yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi analogi tadi adalah analogi untuk manusia. Nah, sekarang kita kembali ke dalam sebuah sistem komputer gitu ya, sistem komputer. Jadi kalau di dalam sistem komputer, experience itu sama halnya dengan historical data gitu ya, atau data-data sebelumnya, historical data. Di mana historical data itu nanti akan kita training gitu ya. Kita training, kita latih gitu ya. Sama seperti pengalaman yang mempengaruhi regularity sama historical data itu kita training, kita latih gitu ya agar mendapatkan model gitu ya. Model ini nantilah yang akan menghasilkan output gitu ya berdasarkan inputnya. Jadi ketika nanti akan ada data baru yang dia kita jadikan sebagai input gitu ya. Nah, input nanti akan masuk ke model. Nah, model nanti mampu memprediksi atribut-atribut masa depan ya. Terlepas nanti problemnya itu apakah problem regresi, problem klasifikasi, problem clustering. Nah, itu kita lihat nanti. Tapi yang jelas paradigmanya sama. Jadi experience dan historical data itu kurang lebih sama gitu ya. Sehingga ada istilah bilang bahwa garbage in, garbage out gitu ya. Jadi kalau teman-teman masukin sampah ya bisa jadi mungkin keluarnya sampah, sama seperti historical data. Historical data itu nggak kemudian terus semuanya baik loh ya, sama seperti pengalaman manusia, nggak semuanya pasti pengalaman baik, pasti juga ada pengalaman yang buruk juga gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau kita bilang AI kemudian kita pakai algoritma learning ya, nah historical data itu bisa jadi sesuatu yang sangat menentukan gitu ya, sesuatu yang sangat menentukan hasil dari algoritma kita. Lanjut. Nah, ini cara kerja machine learning ya. Jadi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa machine learning itu berdasarkan proses learning, berdasarkan proses belajar, ada yang namanya itu training data, gitu ya. Sama seperti tadi ya. Jadi historical data itu kemudian di training, dilatih. Nah, kita sebut sebagai training data. Di mana nanti training data itu dipakai untuk melatih algoritma dari machine learning gitu. Jadi dilatihkan dulu gitu ya menggunakan data training. Setelah dilatih, outputnya nanti adalah model gitu ya, model. Model itu gambarnya seperti apa gitu ya. Model itu ya kalau sesuatu itu kemudian sangat kompleks sehingga tidak bisa didekati dengan persamaan manusia gitu ya. Nah, itu baru kita namakan sebagai model ya. Jadi model di sini tuh bayangkan ya semacam persamaan gitu ya atau mungkin semacam fungsi yang memetakan Y terhadap X gitu. Jadi X itu input. X akan dipetakan, Y akan dipetakan pakai fungsi tersebut dengan inputan X. Jadi model itu kira-kiranya sederhananya seperti itu. Walaupun nanti realitanya gitu ya, itu tidak sesederhana
pemetaan dari Y terhadap fungsi X gitu ya, tapi, macam-macam, output-nya mungkin bisa jadi Y-nya itu nggak cuman Y gitu ya, tapi X, Y, Z gitu ya, input-nya mungkin juga nggak cuman X gitu ya, tapi ada A, B, C, D, sampai Z gitu. Jadi, model itu seakan-akan, sebuah fungsi yang memetakan output-nya lah, gampangnya gitu ya. Nah, setelah didapatkan model hasil dari learning itu tadi gitu ya, nah kita mulai nih cobakan gitu ya, algoritma learning tadi, algoritma belajar tadi. Kita kasih input data ya, input data masuk ke dalam, machine learning algorithm. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk memprediksi sesuatu. Apakah hasil prediksinya itu betul? Nah, baru kita evaluasi gitu. Nah, ketika hasil prediksinya benar gitu ya, maka akurasi meningkat. Tapi kalau terus kemudian hasil prediksinya salah, bisa jadi mungkin akurasinya turun gitu ya. Jadi sekali lagi, algoritma learning itu perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya pengalaman gitu ya. Pengalaman dari apa? Dari data itu sendiri. Oke, semoga, cukup jelas. Nah, mari kita lihat sebetulnya apa yang membedakan antara, paradigma learning dan paradigma rule based gitu ya. Jadi kita di sini ada 2 algoritma, algoritma rule based dan algoritma learning. Jadi perbedaan mendasar antara algoritma learning ya dan algoritma rule based ya, dalam hal ini non learning gitu ya, terdapat pada pendeskripsian sebuah kondisi ya. Kata kuncinya adalah pendeskripsian dari sebuah kondisi. Ketika kita pakai rule based gitu ya, kondisinya itu secara letterlek kita tuliskan. Kondisinya seperti apa sehingga dia itu bisa jadi true atau bisa jadi false. Ya. Jadi kalau rule based kondisinya harus jelas, kondisinya harus tepat, sama seperti sistem Pakar mungkin ya. Jadi kalau algoritma rule based dia pasti sudah terdefinisi dengan baik ya. Dikatakan ganteng jika kulit putih, tinggi, kaya dan seterusnya gitu ya. Dikatakan cantik ketika, putih, rambutnya panjang, tinggi dan seterusnya. Jadi kondisinya harus 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 secara secara real dibuat, ditentukan gitu ya, sehingga tidak bias di sini. Tapi kalau pendekatan learning gitu ya, pendekatan learning menggunakan machine learning, itu kondisinya tidak secara jelas kita definisikan gitu ya. Karena dia nanti akan belajar. Jadi kondisinya itu tidak perlu kita secara letterlek tuliskan gitu ya, tapi biarkan saja komputer itu belajar melalui datanya. Jadi tanpa menuliskan kondisi yang jelas, nah, algoritma learning itu diharapkan, mampu menyelesaikan tugasnya, gitu. Jadi ketika ada data baru, dia masuk ke model, nah ketika dia diminta untuk memprediksi, ya diprediksikan jelas. Nah, itu ya. Jadi, perbedaan algoritma learning dan algoritma rule based itu yang paling kelihatan terdapat pada pendeskripsian dari sebuah kondisi, ya. Kalau algoritma rule based, kondisinya itu akan dideskripsikan sejelas mungkin, sedetail mungkin, tapi kalau algoritma learning ya, itu mungkin bahkan sama sekali tidak dideskripsikan kondisinya seperti apa, sehingga sebuah benda itu masuk dalam kategori X. Kategorinya seperti apa sehingga suatu benda itu, kita golongkan atau kita klasifikasikan menjadi, kelas Y misalkan gitu. Jadi tidak secara letterlek kondisinya dituliskan, tidak secara detail, tidak secara mendalam kondisinya detailkan gitu ya. Nah, algoritma rule based gitu ya, sebetulnya sangat baik dalam melakukan, problem-problem gitu ya, atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan aritmatika gitu ya, dan mengikuti berbagai instruksi. Nah, alasan kenapa algoritma learning dikembangkan, itu karena algoritma rule based itu sudah kemudian tidak mampu menangani masalah yang kompleks, ya. Ketika masalahnya sudah menjadi masalah yang kompleks, kita harus yakin bahwa sebetulnya algoritma rule based itu sudah tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Sebagai contoh tulisan tangan gitu ya, tulisan tangan. Tulisan tangan di sini kan, kalau di dalam PowerPoint, saya tampilkan dalam bentuk gambar ya. Kalau kita mau ngomong rule base gitu ya, terus kemudian kita mau prediksikan atau klasifikasikan sebagai angka 5 gitu ya, rule-nya nanti akan seperti apa? Apakah kita mau bilang if gitu ya,
pixel sekian dan gitu ya, pixel sekian. Terus di sini nanti if lagi gitu ya, pixel sekian dan pixel sekian gitu ya. Di dalamnya nanti if lagi gitu ya, sampai kita itu bikin angka 5. Nah, kan rule-nya terlalu banyak. Untuk hanya angka 5 loh itu. Kalau kita mau dari angka 0 sampai 9, nah rule-nya akan jadi seperti apa? Ya kalau pas ternyata gambarnya menyentuh piksel-piksel yang kita definisikan. Kalau pas ternyata gambarnya tidak menyentuh piksel yang kita definisikan, bagaimana komputer itu terus kemudian mampu mengenali bahwa ini adalah angka 5? Ya. Nah, itulah kemudian yang kita sebut sebagai problem yang kompleks. Jadi problem yang kompleks itu kelihatan sekali gitu ya kalau kita pakai algoritma rule based untuk menyelesaikan algoritma yang kompleks, pasti instruction-nya itu jadi banyak sekali. Nah, oleh karena itu gitu ya, diperlukan pendekatan dengan learning gitu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok kita nggak pakai rule based, berapa banyak rule yang dibutuhkan untuk mengenali angka 5 pada tulisan tangan tersebut. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, bisa jadi banyak sekali gitu ya, dan yang banyak itu ternyata belum tentu juga akurat gitu. Mungkin bisa jadi ada problem gitu, atau mungkin ada masalah gitu ya, saat pakai algoritma rule based dalam rangka mengenali angka 5 pada gambar. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa machine learning akan belajar dari data itu sendiri. Karena data berkata bahwa itu angka 5, maka output dari machine learning 5. Jadi kita bisa lihat di sini, algoritma learning itu berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman, berdasarkan historical data. Ketika historical data bilang bahwa, oh dengan pola yang seperti ini, seperti ini, seperti ini adalah angka 5. Oh, dengan pola seperti ini, seperti ini, seperti ini adalah angka 3. Kita nggak deskripsikan bahwa if polanya begini, then itu angka 5. Kita nggak deskripsikan itu, gitu. Tapi mesin diminta untuk mengenali, gitu ya, untuk mempelajari. Makanya kita sebut sebagai algoritma learning. Gitu. Algoritmanya belajar dari data. Ya, sama seperti kita kita dulu bayi gitu loh. Karena orang tua kita makan, ya kita ikutan makan gitu ya. Karena orang tua kita jalan, ya kita ikutan jalan gitu. Sama, machine learning pun begitu. Karena historical data bilang bahwa oh yang seperti ini tuh 5, ya machine learning dengan pendekatan learning bilang ini 5. Makanya dikatakan pendekatan dengan belajar. Nah, algoritma machine learning itu tidak membutuhkan serangkaian instruksi untuk menentukan berapa nilai yang ada pada gambar. Kita balik lagi ya kepada contoh angka 5 tadi. Algoritma learning itu tidak perlu kemudian dituliskan secara detail instruksi-instruksinya. Jika pixel sekian n atau or pixel sekian gitu ya sama dengan 1, pixel sekian sama dengan 0 dan seterusnya, maka itu dikatakan angka 5. Kita nggak perlu melakukan atau mendeklarasikan instruksi-instruksi tersebut. Algoritma learning sudah belajar dari data gitu ya, sehingga hasil dari pembelajarannya bisa kita pakai untuk permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nah, jadi belajar dari data itu sendirilah kita anggap sebagai kelebihan dari algoritma machine learning jika dibandingkan dengan algoritma rule based, gitu ya. Nah, terdapat berbagai parameter yang dapat digunakan untuk menentukan apakah algoritma machine learning sudah sesuai apabila digunakan dalam suatu masalah. Sebuah masalah akan kita kategorikan berdasarkan kompleksitas dan skala dari sebuah permasalahan. Penyelesaian dari sebuah permasalahan mungkin bisa jadi secara sederhana gitu ya, apabila batasannya tidak kompleks dan skalanya kecil. Namun jika batasannya cukup kompleks dan skalanya luas, maka machine learning sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini gitu ya, tidak kemudian walaupun machine learning menggunakan metode learning pasti baik ya di semua atau di apapun konteksnya, enggak. Kadang-kadang kita harus akui gitu ya bahwa sebetulnya
algoritma rule based itu lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan algoritma learning jika kasusnya A gitu ya, atau mungkin jika kasusnya B. Jadi sekali lagi, algoritma learning itu tidak kemudian palu gada ya, jadi maksudnya, segala apapun problemnya gitu ya, solusinya adalah machine learning, enggak juga. Nah, karena mungkin bisa jadi kalau Anda pakai machine learning untuk problem-problem atau masalah-masalah yang tidak kompleks ya kan, bisa jadi malah jadi lama gitu ya. Mungkin malah algoritma rule based lebih cocok gitu ya kalau, skalanya gitu ya dan kompleksitasnya itu nggak kompleks. Nah, ini adalah, diagram, rule complexity ya. Jadi ketika suatu masalah itu kita bilang simple gitu ya, dan skalanya kecil, nah kita sebetulnya nggak perlu pakai pendekatan learning gitu ya. Itu kayak semacam overpower gitu, yang ada malah nanti jadi lebih lambat gitu ya, padahal sebetulnya kita deklarasikan secara sederhana saja, simple problem ini nanti bisa bisa bener gitu ya, nggak harus pakai, pendekatan, learning. Nah, sekarang kita ketika sebuah sebuah problem itu ya, kompleks gitu ya, problemnya kompleks gitu ya, skalanya kecil, nah kita bisa pakai manual, kita bisa pakai rule-nya manual-manual saja, nggak perlu yang kompleks-kompleks gitu ya. Nah, ketika nanti skalanya besar gitu ya, large, tapi rule-nya itu simple, tidak kompleks, nah baru kita bisa pakai, rule based algorithm. Nah, ketika sebuah problem itu ternyata kompleksitinya tinggi gitu ya atau kompleks, skalanya besar, nah di sanalah machine learning algoritma machine learning kemudian sangat tepat untuk digunakan. Jadi sekali lagi, betul bahwa machine learning itu baik gitu ya, tapi tidak kemudian serta-merta apapun permasalahannya solusinya adalah algoritma machine learning, tidak demikian ya. Jadi tergantung dari, konteksnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya terkait, kompleksitas dan skala, gitu ya. Jadi semisal nih kita mau menyelesaikan permasalahan pengenalan wajah ya, face, recognition. Jadi pengenalan wajah ini kita bisa kategorikan sebagai problem yang kompleks gitu. Kenapa kok dibilang kompleks gitu ya? Ya karena, pengenalan wajah pasti inputnya dari kamera gitu ya, pasti inputnya gambar. Nah, sudah pasti kalau inputnya gambar itu biasanya problemnya pasti kompleks. Nah, karena input yang ya kan, karena inputnya itu adalah input gambar. Nah, gambar itu kan, sudah pasti punya dimensi ya, punya panjang kali lebar gitu. Makanya kita sebut sebagai resolusi gitu ya. Jadi ada panjang kali lebar. Nah, serta juga bisa jadi multi kelas gitu. Jadi kalau pengenalan wajah kan mungkin bisa jadi, oh pengenalan wajah Pak Ali, pengenalan wajah Pak Panji, pengenalan wajah Pak Pras. Jadi multi kelas, nggak biner gitu, nggak 0, 1. Jadi secara scale pun dia sudah lebar gitu ya. Dan namanya dataset itu kan nggak mungkin cuma satu, mungkin bisa jadi 100. Teman-teman bisa bayangkan. Kalau panjang kali lebarnya, resolusinya deh kita bilang 100 kali 100 piksel aja yang agak kecil, 100 kali 100 ya. Itu kira-kira sudah 10.000 gitu ya. Nah, terus ternyata, datasetnya itu 100 lagi gitu ya. Jadi 10.000 dikalikan 100, 1.000.000 data yang mau kita olah. Itu kalau satu kelas, kalau ternyata ada 10 kelas ya, maksudnya kita mau kenali 10 wajah orang gitu. Nah, sudah ada sekitar 10 juta data yang mau kita olah. Jadi skalanya itu sudah, besar gitu ya. Sehingga untuk konteks pengenalan wajah, kita kalau mau pakai algoritma rule based gitu ya, rule-nya akan jadi seperti apa gitu ya. If pixel sekian sekian sekian, hasilnya sekian gitu ya. If pixel sekian sekian sekian, hasilnya sekian. Nah kan Anda bisa bayangkan gitu kalau pakai rule based gitu ya untuk konteks pengenalan wajah, itu bisa jadi rule-nya waduh, nggak kebayang ya. Makanya daripada pakai rule base gitu ya, kita bisa pakai pendekatan dengan algoritma learning. Kita nggak secara eksplisit gitu ya, kita nggak secara langsung menyatakan bahwa, oh rule-nya sekian sekian sekian, dikatakan wajahnya si A. Oh rule-nya sekian sekian sekian, dikatakan, wajahnya si B. Enggak, tapi terus kemudian kita minta mesin itu belajar dari data yang kita
berikan. Mesin itu belajar dari dataset yang kita berikan gitu. Jadi tidak serta-merta rule-nya itu ditulis secara detail gitu ya, tapi hanya kita perlihatkan bahwa, oh kalau polanya demikian, wajahnya si A. Oh kalau polanya demikian, wajahnya si B. Gitu ya. Nah, kita mulai agak masuk ke persamaan matematis ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang gitu ya, bahwa algoritma learning itu kan fungsi yang memetakan tadi loh ya. Jadi ketika ada sebuah target gitu ya, kita bilang bahwa ada sebuah fungsi yang dia itu memetakan X menuju ke Y gitu ya. Nah, ideal ini akan ideal gitu ya ketika nanti trainingnya ada gitu. Jadi ada data training gitu ya yang memang memetakan X1 ke Y1 gitu ya, memetakan X2 ke Y2, memetakan X3 ke Y3 dan seterusnya. Jadi sekumpulan data training ini tadi kita pakai untuk belajar gitu ya, agar punya target ya, atau punya model yang ideal, yang benar-benar mampu memetakan X kepada Y. Nah, data training tadi itu masuk ke dalam algoritma learning. Jadi algoritma learning itu ada banyak ya, nanti kita akan pelajari ada KNN gitu ya, ada SVM, kemudian ada random forest gitu ya, ada decision tree gitu ya. Ini yang sifatnya untuk klasifikasi gitu ya. Kalau yang untuk ada neural network juga, neural network. Kemudian kalau untuk problem problem regresi ada regresi linier gitu ya. Ada juga kita bisa pakai random forest gitu ya. Kita juga bisa pakai neural network di sana kalau problemnya regresi. Nah, jadi data training masuk ke dalam algoritma learning gitu ya, di mana nanti algoritma learning itu secara aktualnya itu akan punya fungsi hipotesa gitu ya. Jadi hipotesa itu mendekati ya, kita bilang mirip, kita bilang mendekati. Kita nggak bilang 100% betul gitu ya. Makanya kalau kita pantau akurasi-akurasi dari algoritma learning itu mungkin bisa jadi 90%, 80% gitu ya. Kita apakah nggak bisa 100% gitu ya? Jawabannya bisa, tapi akan mau seberapa lama kita mencapai akurasi 100%? Gitu ya. Nah, jadi makanya dibilang di situ adalah G mendekati fungsi F. Jadi fungsi yang kita dapatkan berdasarkan algoritma learning itu mendekati fungsi F. Enggak hampir, maksudnya enggak secara plek ketiplek sama gitu ya, tapi paling tidak mendekati, ya, mirip. Oke, itulah esensi dari algoritma learning. Jadi apa kesimpulan dari pertemuan hari ini? Yang pertama, AI itu sebetulnya sudah mulai dibicarakan pada tahun 1950. Namun AI booming akhir-akhir ini itu karena penelitian yang panjang tersebut mulai dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas gitu ya. Perkembangan teknologi penunjang AI itu juga punya andil dalam berkembangnya industri AI akhir-akhir ini. Kemudian ini ada konsep learning ya. Jadi konsep learning itu merupakan algoritma yang belajar dari data gitu ya. Sehingga memiliki konsep mencontoh dataset. Makanya kalau teman-teman pakai dataset yang rusak atau dataset yang kotor gitu ya, mungkin bisa jadi model yang didapatkan juga model yang tidak baik. Sekali lagi karena algoritma learning itu adalah algoritma yang istilahnya nyontoh gitu ya. Algoritma yang berdasarkan data input. Kemudian konsep penggunaan algoritma learning perlu memperhatikan aspek-aspek skala dan aspek-aspek kompleksitas gitu ya, agar dapat digunakan dengan baik sesuai dengan keunggulannya. Jadi tidak kemudian serta-merta sesuatu yang tidak kompleks atau sesuatu yang skalanya kecil itu lebih baik kita pakai algoritma learning saja. Enggak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan konteksnya itu sama seperti teman-teman menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau sebuah problem itu ternyata sudah kompleks dan skalanya itu skala besar, nah Anda pakai algoritma learning sangat cocok. Tapi kalau ternyata skalanya itu tidak besar dan kompleksitasnya juga tidak kompleks, maka lebih baik gunakan algoritma selain learning. Oke,
Mungkin itu ya, yang bisa saya sampaikan hari ini pada kuliah sekarang. Terima kasih atas, kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri kelasnya, apabila ada pertanyaan kita bisa buka pembahasan di grup, sekali lagi bisa diramaikan grupnya apabila ada pertanyaan ya. Jadi terima kasih, saya akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.